Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamawati. Saya saat ini mengajar di SMK Yadika Tanjung Sari, Sumedang. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab tahun 2023. Kepada Bapak Ibu penguji, mohon masukan serta bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran apa? Humas atau kepanjangannya OTK, Humas dan Keprotokolan. Otomatisasi tata kelola keprotokolan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, untuk menanamkan cinta tanah air kalian kepada bangsa kita, Indonesia, yang sangat kita cintai ini, saya minta satu perwakilan untuk memimpin menjadi dirihen ya. Yang suka memimpin di sini siapa? Asri? Oh iya, silakan Asri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Ya, baik, terima kasih kepada Astri yang tadi sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita dimulai, agar pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepada siapa yang KM, ketua kelasnya? Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ardi ya. Semoga dengan kita berdoa pada hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar ya dan diberkahi. Sebelumnya, nah sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian pada hari ini ya. Mohon didengarkan dan nanti yang hadir silahkan mengangkat tangan ya. Astri, Ardi, Levina, Raisa, Melani, Siti Rohimah, Lilis, Intan, Dewi Yuliana, Nazira, Siti Hasanah, Ahmad Sofyan. Alhamdulillah kalian disiplin sekali, semuanya hadir ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu selalu mengingatkan kalian agar selalu bisa terus semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Yang punya pacar, disisihkan dulu. Yang suka mainnya sampai malam, disisihkan dulu. Fokusnya sekarang adalah ke pembelajaran. Dan walaupun kita sekarang sudah jauh dari pandemi atau pandemi kita sudah tidak ada, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan ya, seperti itu. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan dengan baik ya. Nah, kita selanjutnya saya ingin mengingatkan dulu tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu ya.
Coba siapa yang ingat dengan materi yang sudah kita bahas minggu lalu? Siapa? Ini Melani, silakan Mel. Minggu lalu tentang pelanggan, kemudian tentang jenis-jenis pelanggan. Tentang pelanggan dan jenis-jenis pelanggan. Apa itu pelanggan? Seseorang yang menggunakan jasa kita secara berulang-ulang. Oke, berarti Melani masih ingat, tepuk tangan untuk Melani ya. Oke, iya, pelanggan itu adalah orang ataupun konsumen yang menggunakan jasa kita secara berulang-ulang. Kalau misalkan saya belanja, Ardi punya toko, saya belanja 1 kali ke Ardi, itu disebut dengan pelanggan bukan? Bukan, berarti ketika saya belanjanya hanya 1 kali, saya bukan pelanggan. Tetapi ketika saya belanjanya berulang-ulang ke tokonya Ardi, maka saya dikatakan sebagai pelanggan. Terus materi selanjutnya apa yang kita bahas minggu lalu? Oke, nah selanjutnya yang kedua itu tentang apa tadi Mel? Jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan, ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis pelanggan apa? Seperti siapa pelanggan cerewet? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Berarti kita ya. Pelanggan cerewet itu. Terus pelanggan apa lagi? Banyak nawar. Terus pelanggan apa lagi? Julid. Apa itu julid? What is the meaning the julid? Judes. Apa lagi? Pelanggan apa? Bimbang. Hah? Bimbang. Cigana ardinya. Ya, pelanggan bimbang. Terus pelanggan apa lagi? Pelanggannya yang baik, yang udah berlangganan, yang udah ngerti gitu. Pelanggan yang baik, yang ramah ya. Pelanggan tuh kan. Jadi kita dari tadi pelanggan tuh yang jelek-jelek aja. Padahal pelanggan juga ada yang baik ya, ada yang ramah. Iya, itu adalah materi yang kita bahas minggu lalu. Berarti kalian sudah ingat ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai untuk materi, kita tadi sudah disampaikan untuk materi minggu lalu, dan saya sangat senang sekali kalian masih memahami materi yang sudah kita bahas minggu lalu, karena materi yang akan kita bahas minggu sekarang atau pertemuan sekarang adalah yang kemarin itu kan pelanggan. Nah, sekarang adalah pelayanan prima. Pelayanan prima itu kepada siapa? Udah, pelanggan. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pelayanan prima kepada pelanggan. Tadi Ibu sudah bertanya tentang materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kenapa saya bertanya? Karena ini berkesinambungan dengan materi yang akan kita bahas minggu sekarang. Minggu lalu kita membahas tentang pelanggan. Apa yang dimaksud dengan pelanggan? Kemudian juga macam-macam pelanggan. Nah, sekarang kita membahas materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah pelayanan prima. Pelayanan prima ini kepada siapa? Kepada pelanggan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tentu kalian harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, ya. Coba lihat ke depan. Kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silahkan bacakan Asri. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan. 4.5 melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Oke, itu adalah kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Bacakan Ardi, biar nggak ngantuk ya. Tujuan pembelajaran yang 3.5.3 yaitu mengemukakan jenis-jenis Mengemukakan. mengemukakan jenis-jenis pelayanan prima. 4.5.3 yaitu Dua, Ardi. menganalisis perusahaan yang sudah dan belum melakukan pelayanan prima. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, mengemukakan jenis-jenis pelayanan prima. Kemudian yang kedua, menganalisis perusahaan yang sudah dan belum melaksanakan pelayanan prima. Dan pada saat ini yang saya harapkan adalah kalian mengemukakannya itu adalah untuk pelayanan prima yang dilaksanakannya itu di lingkungan sekitar kalian. Jadi nggak usah mikirnya terlalu jauh. Yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian main ke Jatos, kita kan ada Jatos ya, Jatinangor Town Square. Nanti di sana itu pengalaman kalian ke Jatos, kalian ngadepin apa, pelayanan kayak gimana, di situ kalian kemukakan ya, maksudnya di situ.
Selanjutnya, manfaat materi pelayanan prima pada pelanggan. Siapa ya? Lilis. Lis, jawab Lis. Bacakan. Manfaat mempelajari materi pelayanan prima pada pelanggan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan prima perusahaan. 2, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 3, memastikan pelanggan merasa puas. Dan 4, meningkatkan profit perusahaan. Ya, ini adalah keempat manfaat materi pelayanan prima pada pelanggan. Dan saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya kalian sekarang ataupun kalian nanti pada saat keluar. Jadi tolong ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti manfaatnya dengan kita mempelajari materi ini, kita akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan prima. Saya punya warung. Misalkan ya, nanti kalian akan mengetahui dari materi ini, mengetahui nih yang baik itu pelayanannya kayak gimana gitu. Nanti itu aplikasikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kita kalau misalkan kita mau buka warung juga, kita harus bisa mengidentifikasi nih kebutuhan di kampung saya itu apa, sabun colek, rinso misalkan, atau misalkan bala-bala, cireng, seblak gitu ya. Yang lagi misalkan sekarang seblak. Nah, ini manfaatnya seperti itu. Dengan kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui seblakna hoyong nukumaha anu pakai cengekna segimana gitu ya. Kemudian memastikan pelanggan merasa puas. Dengan kita melaksanakan pelayanan prima yang baik, maka tentu pelanggan akan merasa puas. Kemudian selanjutnya meningkatkan profit perusahaan. Kalau pelanggan puas, pelanggan banyak akan berimbas kepada profit. Begitu. Paham ya? Nah, di sini adalah jenis-jenis pelayanan prima. Nah, saya mau di sini sebetulnya bukan hanya sedikit memberikan pengantar saja sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, karena nanti Ibu akan menyampaikan atau menampilkan video yang harus kalian simak ya, yang harus kalian simak dari video yang Ibu tampilkan. Tetapi sebelumnya saya memberikan pengantar dulu ya, bahwa ini materinya itu kita membahas tentang jenis-jenis pelayanan prima yang di situ ada. Jadi pelayanan prima itu dasarnya itu dari 3 konsep ini gitu ya. Kemudian nanti akan saya berikan penguatan selanjutnya. Silahkan kalian simak dulu materi video yang akan Ibu tampilkan, siapkan catatannya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau nanti kalian juga harus menanggapi dari materi yang saya tampilkan, yang Ibu tampilkan. Oke? Siap. Selamat pagi, dengan Devika Service. Silakan duduk. Bapak siapa? Baik, kalian sudah menyimak video yang pertama. Selanjutnya, kalian akan menyimak video yang kedua. Videonya sudah Ibu tampilkan. Sekarang selanjutnya Ibu ingin bertanya ataupun melihat kalian tadi kan sudah menyimak video yang sudah disampaikan ya. Sudah disimak belum? Sudah. Nah, sekarang giliran saya. Siapa yang ingin menanggapi video yang sudah disampaikan, yang sudah ditayangkan tadi? Siapa? Barengan. A dulu, R dulu, I dulu. Intan dulu berarti ya.
Berdasarkan video yang tadi ditayangkan dari dua video tersebut, saya dapat menyimpulkan dari video yang pertama tentang customer service di Bank BTPN. Nah, customer service di Bank BTN sudah melaksanakan pelayanan prima berdasarkan standar. Yang pertama, menghormati kedatangan nasabah seperti berdiri menyambut nasabah. Sebentar, ya lanjut. Lalu menanyakan nama. Dan ada analisis dilakukan seperti mengenali kebutuhan nasabah. Lalu yang selanjutnya ada tindak lanjuti kebutuhan nasabah, seperti memberikan informasi dan solusi yang dihadapi oleh nasabah. Dan pastikan nasabah sudah mengerti apa yang kita jelaskan. Selanjutnya ada panduan nasabah dalam mengisi formulir. Nah, yang selanjutnya ada interaksi akhir yang positif, seperti menanyakan apa kebutuhan nasabah lainnya gitu. Mengkonfirmasi kembali. Iya. Terus? Lalu ada kesimpulan dari video kedua belum melaksanakan pelayanan prima dengan baik. Di dalam video tersebut customer ya tidak menyambut dengan baik, terus asik sendiri, judes, lalu tidak menghormati pelanggan. Iya. Berarti dapat disimpulkannya. Yang pertama sudah melaksanakan atau belum? Sudah. Kalau yang kedua? Belum ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menanggapi? Oh iya, Raisa. Siapa? Raisa silahkan. Mau nanggapi video yang kedua, terus aku juga menganalisis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya Kesini atau ngadepnya? Biasanya perusahaan kecil atau usaha sendiri itu belum menggunakan prinsip pelayanan prima yang cukup baik gitu, karena mereka biasanya merasa tidak ada tekanan dari atasan atau tidak terlalu dipaksa untuk memaksimalkan pelayanan biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya perusahaan besar nggak melakukan pelayanan prima dengan baik juga. Cuma terlebih dalam perusahaan besar itu mereka lebih dituntut sama atasan untuk melakukan pelayanan prima itu secara maksimal. Oke, sudah dapat saya tarik kesimpulannya. Siapa lagi? Yang ingin bertanya silahkan. Siapa? Siti Rohimah, silahkan. Izin bertanya, upaya apa yang kita lakukan agar bisa meminimalisir pelayanan yang tidak baik seperti di dalam video? Oke, pertanyaan nanti untuk yang saya ibu juga nanti akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Intan ya sama Raisa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pertanyaan dari Siti Rohimah. Apa tadi? Diulang lagi. Apa yang kita lakukan agar bisa meminimalisir pelayanan yang tidak baik seperti di dalam? Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir pelayanan yang tidak baik seperti yang itu? Ada yang bisa menjawab nggak? Oh iya, Levina. Ngacung Oh sama Asri. Siapa? Barusan yang ngacung siapa? Levina atau Asri? Dua-duanya. Levina aja. Baik, izin menjawab pertanyaan Siti Rohimah. Silahkan. Mungkin lebih baiknya jika dari perusahaan lebih memperhatikan atau lebih memberi sedikit perhatian khusus kepada karyawan-karyawannya, bisa dengan memberikan reward kepada karyawan secara adil, atau bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan-karyawannya, atau bisa juga memberikan pelatihan untuk karyawan agar lebih bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Udah cukup ya. Berarti sekarang saya menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian sampaikan. Betul, yang tadi sama Intan disampaikan bahwa yang untuk BTPN itu sudah melaksanakan pelayanan prima dengan baik. Kemudian untuk yang video kedua itu masih belum bisa melaksanakan pelayanan prima dengan baik. Kemudian yang Raisa sampaikan juga biasanya pelayanan prima yang sudah berstandar itu biasanya dilaksanakan di perusahaan yang sudah besar. Gitu ya, Ibu menanggapi dulu yang itu. Betul ya, perusahaan yang sudah besar tapi tidak menjamin juga, karena biasanya memang perusahaan yang sudah besar itu mempunyai tim manajemen yang sudah membuat standarisasi untuk pelayanan perusahaan mereka, begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang kecil pun ketika mereka memang ingin membuat usahanya itu maju, maka mereka akan
menempatkan pelanggan itu sebagai raja, karena istilahnya di dalam pelayanan prima itu customer is a king. Jadi bagaimana kita memperlakukan seorang raja, itulah bagaimana kita memperlakukan seorang pelanggan, begitu ya. Kemudian untuk yang tadi pertanyaan untuk siapa ini? Siti Rohimah ya. Untuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Siti Rohimah, betul juga bahwa yang namanya kita upaya untuk meningkatkan pelayanan prima, agar pelayanan prima kita itu baik, biasanya harus diberikan reward dan punishment itu harus seimbang ya. Kesejahteraan karyawan harus diperhatikan. Kemudian juga harus ada pelatihan sehingga karyawan mengetahui bagaimana cara mereka melaksanakan konsep A3 yang tadi sudah ditampilkan itu ya. Dan kalau kita lihat, kita simak dari video yang ditampilkan tadi, untuk A3 di BTPN itu sudah dilaksanakan, tetapi kalau untuk perusahaan video yang satunya itu belum dilaksanakan ya. Nah, selanjutnya untuk lebih kalian bisa memahami materi ini dengan baik, maka Ibu akan membentuk kelompok kalian akan Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok yang akan terdiri dari 4 kelompok ya. 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ya, untuk kelompok 1 ada Astri, Ardi, Levina, dan Raisa. Kemudian kelompok 2, Melani, Siti Rohimah, Lilis, dan Intan. Kelompok 3, Dewi Yuliana, Nazira, Siti Hasanah, dan Ahmad Sopyan. Nah, bagi kalian yang belum berdekatan, silahkan duduk berbentuk dengan kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya nanti Ibu kasih instruksi selanjutnya. Sekarang silahkan mengatur kelompok dulu. Oke, mohon perhatian semuanya. Ya, semangat. Berdiri dulu dong. Ini siang-siang begini tuh biasanya suka pada jenuh, dan sekarang kalian harus mengerjakan. Kita ice breaking dulu ya. Ikan buntal, bisa? Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Kan biar gak pegel ya. Bisa ya? Oke. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Oke, tepuk tangan. Udah lebih ceria? Iya, karena kita belajar di siang hari, kita full day ya, sekolahnya dari jam 7 sampai jam 4, dan ini adalah tengah-tengah siang yang enaknya itu dipakai untuk bobo. Jadi sekarang selanjutnya adalah kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kecil peserta didik. Di dalam mengerjakan LKPD ini, dipersilahkan kalian untuk mengamati lagi video yang tadi ya. Nanti saya tayangkan lagi. Kemudian kalian ikuti semua arahan yang ada di dalam video LKPD ini. Kemudian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil kerja dari kelompok ini. Bisa ya? Oke. Ibu akan menilai keaktifan kalian karena saya berharap semuanya bekerja. Ya, jangan yang mikir itu jangan hanya 1 orang 2 orang, tetapi semuanya harus berpikir karena Ibu nanti akan menilai keaktifan kelompok kalian, ya. Oke, anak-anak? Oke, sip. Saya bagikan ya. Ini. Ini. Takut 2 ya. Ini. Silahkan. Ini untuk ini. Silahkan. Ya. Silahkan dibuat senyaman mungkin ya bekerjanya ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD ini adalah 10 menit. Silahkan. Video tadi kan Bu? Apa? Ini video tadi. Yang Iya. sudah ditayangin. Yang ada di video itu. Tambahan lagi sama yang bisa hari-hari gak? Jadi yang Iya. yang nomor 1 mah yang video tadi.
ditayangin. Yang kedua mah Yang perusahaan pengalaman yang kita. kita alami Heeh, yang kita betul. temui. Iya, sok silakan. Gimana kelompok ini? Semangat. Jangan ngantuk-ngantuk dong. Udah. Di sini yang kurang baik di sini, tapi Iya, sok dicoba aja. Nanti kalau sudah kita presentasikan ke depan. Perwakilan dari kelompok ini siapa? Siti Hasanah. Perwakilan kelompok ini? Intan. Kamu sama dengan saya namanya. Kembaran. Beda usia. Ini kelompok ini siapa? Ardi. Si Kasep. Sok. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, selanjutnya kalian harus mempresentasikan hasil dari pekerjaan masing-masing kelompok. Sudah siap? Siap. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Ardi. Untuk kelompok 2? Intan. Untuk kelompok 3? Siapa yang akan memulai? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 dulu, silahkan maju kelompok 1. Semua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami tentang pelayanan prima. Yang akan dibahas yang pertama adalah dari video yang tadi kita ditayangkan. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan pelayanan prima yang cukup baik dengan menerapkan konsep A3, yaitu attitude, attention, dan action. Hal tersebut berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Baik, sementara dalam video kedua perusahaan tersebut kurang baik dalam menerapkan pelayanan prima karena apa yang dilakukan customer service tersebut tidak sesuai dengan konsep A3. Untuk yang selanjutnya berdasarkan apa yang pernah kita alami. Yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendapat pelayanan yang baik, yaitu di bioskop XX1. Di saat pembelian tiket hingga keluar dari bioskop setelah film selesai, para staf XX1 telah menerapkan konsep A3 dan pelayanan prima yang sangat amat baik, terutama stafnya yang bersikap ramah, selalu tersenyum, tidak pernah judes, dan selalu menghargai pelanggannya. Selanjutnya saya akan menambahkan pengalaman saya. Pelayanan prima yang kurang baik yang pernah kita dapatkan yaitu di minimarket di sekitar rumah kita. Seperti halnya ketika saya melakukan top up e-wallet seperti Dana, Shopee, tidak belanja ke minimarket tersebut, hanya melakukan top up ataupun hanya tarik tunai. Pelayanan yang diberikan oleh staf atau pelayan tersebut kurang memuaskan bagi saya, sehingga menimbulkan kesan negatif ke sayanya gitu kan. Jadi saya kurang memberikan pelayanan prima. Oke. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya, Bro? Silakan, 1 pertanyaan sajalah ya. Oh, siapa? Dewi Yuliana dari kelompok 3. Silakan Dewi. Baik, izin bertanya, jika pegawai tidak melaksanakan pelayanan Oke. ketika pelayan memberikan pelayanan kurang baik terhadap pelanggan, kan sebelumnya pelayan tersebut telah bertraining latihan untuk bekerja di situ perusahaan tersebut. Tetapi jika pelayan tersebut melanggar, maka perusahaan tidak ada salahnya jika memberikan SP kepada pelayan tersebut karena tidak memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ataupun kalau misalkan udah diberi peringatan beberapa kali tetapi masih seperti itu, mau tidak mau dipecat.
Iya, udah bersikap tegas ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Iya, cukup ya. Iya, silakan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Untuk kelompok lain, silakan persiapkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang pelayanan prima kepada pelanggan. Ini ada 2 studi kasus yang kami kerjakan. Nah, udah kita ketahui bahwa pelayanan prima itu merupakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pembeli, pelanggan, customer. Nah, di sini ada kasus tadi sama Ibu sudah ditayangkan videonya dan ini sama Mel. Baik, yang pertama kita menganalisis video yang sudah tadi ditayangkan, yaitu video yang pertama tentang pelayanan yang baik ya, yaitu tentang customer service di Bank BTN. Yang pertama sudah menghormati kedatangan nasabah dengan berdiri menyambut nasabah. Kemudian yang kedua sudah menganalisis kebutuhan nasabah para customer sehingga customer value. Oke. Itu hasil kerja kami yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Semangat sekali. Dari kelompok sini saja ya. Kelompok tadi kan sudah ya. Silakan Raisa. Mau bertanya, izin bertanya. Tadi kan ada menjelaskan tentang yang hotel itu kan. Kalau misalkan si customer service-nya menemukan, kalau misalkan si pelanggannya merasa kalau dia nggak puas sama pelayanan si customer service ini, cuman customer service ini teh merasa kalau misalkan dia tuh benar, dia melakukan pelayanan prima dengan sangat baik, tapi tetap pelanggan merasa tidak puas. Solusinya gimana biar ada jalan tengahnya gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kan macam-macam pelanggan itu banyak sekali. Nah, salah satu dari studi kasus tadi itu merupakan pelanggan yang keras kepala, tidak mau kalah, selalu dengan pendiriannya, tidak mendengarkan di sekitarnya. Oleh sebab itu kita sebagai customer service gitu, kita tuh harus mengalah. Oh ya udah, berarti kita salah gitu, berarti kita harus memperbaiki pelayanan prima kita kepada pelanggan agar kan tujuan dari pelayanan prima itu agar pelanggan merasa puas. Nah, oleh karena itu berarti kita harus memperbaiki diri kita agar pelayanan prima kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya. Oke. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Baik, silahkan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berenak di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang perusahaan yang sudah dan belum melaksanakan pelayanan prima pada video sebelumnya. Oke, dalam video pertama, pelayanan dalam Bank BTPN cenderung sudah baik dan menerapkan konsep A3, yaitu attention, action, dan attitude, yaitu seperti menghormati kedatangan nasabah dengan tersenyum dan salam, analisa kebutuhan nasabah, dan tindak lanjut kebutuhan nasabah. Selanjutnya dalam video kedua akan dibacakan oleh Guru. Baik, dalam video kedua yaitu pelayanan dalam perusahaan yang cenderung kurang baik sehingga membuat pelanggan kurang nyaman dan merasa tidak dihargai. Contohnya sendiri, asik ngobrol, dan judes pada pelanggan. Oke, selanjutnya berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa perusahaan yang sudah baik dalam pelayanan primanya dan juga belum. Oke, yang pertama yang sudah baik dalam pelayanan primanya akan disebutkan oleh Mas. Perusahaan yang melaksanakan pelayanan prima dengan baik
contohnya itu Bank BRI. Seperti satpam yang cepat tanggap ketika ada nasabah yang memerlukan bantuan. Baik anak-anak semuanya, tadi semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan sangat baik sekali, dan walaupun kita melaksanakannya pada siang hari ya, sisa-sisa tenaga dari pagi hari, tetapi kalian melaksanakan presentasinya dengan semangat. Tepuk tangan untuk kalian yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit memberikan penguatan dari yang sudah kita laksanakan ya, dari presentasi dan juga tanggapan dan pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pelanggan. Ya, pelayanan prima itu berdasarkan 3 konsep attitude. Di situ ada 3 konsep. Yang pertama ada konsep attitude, yang kedua adalah konsep attention, yang ketiga adalah konsep action. Dan kita sambungkan dengan materi yang tadi, yang video yang sudah kalian saksikan. Di video yang pertama, perusahaan BTPN sudah betul-betul melaksanakan kegiatan pelayanan prima dengan baik. Artinya mereka sudah mempunyai standar pelayanan prima yang berlandaskan kepada konsep A3. Ya, kemudian ada satu lagi video yang kedua adalah perusahaan yang tidak melaksanakan pelayanan prima. Artinya mereka tidak mempunyai standar pelayanan prima itu seperti apa, ya. Mereka tidak menerapkan konsep A3 itu, attitude, attention, dan action. Nah, kemudian ketiga konsep itu merupakan landasan dan itu merupakan hal yang sangat penting ketika perusahaan ingin melaksanakan kegiatan pelayanan prima. Karena dari pelayanan prima itu banyak sekali manfaatnya, akan menambah profit, akan menambah konsumen, akan menambah juga penjualan produk yang sangat baik, seperti itu. Ya, bisa dipahami nggak sampai sini? Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menguasai materi ini, maka Ibu akan memberikan post test. Ya, post testnya melalui quizzes. Untuk linknya sudah Ibu sharekan di dalam grup kelas kita, silahkan dicek di grupnya masing-masing. Ya, silahkan mulai ke grupnya. Semuanya Ibu akan tadi kita sudah melaksanakan post test ya. Iya, nanti tadi kita seru sekali. Tadi juara pertama siapa? Lilis, Intan. Lilis ya? Juara pertama Lilis, juara kedua Intan, juara ketiga siapa? Siti Hasanah. Juara ketiga Siti Hasanah ya. Nah, itu berarti kita sudah bisa mengukur kalian menguasai materi ini sampai di mana. Selanjutnya adalah untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas bab baru, yaitu tentang pertemuan rapat. Jadi silahkan kalian di rumah persiapkan dulu materinya dengan baik ya, sehingga kalian bisa menguasai ataupun minggu depan ketika bertemu dengan ibu itu sudah melaksanakan pembelajaran mandiri dulu di rumah ya. Nanti kita bertemu di sekolah akan membahas materi tersebut. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih kepada Ardi yang sudah memimpin doa ya. Anak-anak semuanya, terima kasih untuk pertemuan kalian hari ini. Kalian sangat luar biasa, kalian sangat semangat, kalian pokoknya good job untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran dan pembahasan minggu depan. Ya, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.